Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komaria, mahasiswi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi ilmu pendidikan Islam. Baik, untuk pembahasan yang pertama yakni konsep dasar ilmu pendidikan Islam, yang kedua tujuan pendidikan Islam, yang ketiga asas dan prinsip pendidikan Islam, yang keempat pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam, yang kelima alat-alat pendidikan Islam, dan yang terakhir pendidik dalam pendidikan Islam. Konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Jadi, pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya dan menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan syariat dan norma-norma Islam. Pendidikan Islam mempersiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan meyakini ajaran Islam dengan syarat harus menghormati pemeluk agama lain dalam hubungan antar agama guna terciptanya persatuan dan kesatuan umat. Tujuan pendidikan Islam. Jadi, menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa tujuan-tujuan pendidikan Islam seyogianya berlandaskan pada 4 aspek, yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai tauhid atau mengesahkan Allah dengan cara memahami serta mengkaji firman-firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, mencoba mengetahui ilmu-ilmu Allah dengan cara memahami kebenaran dari makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Yang ketiga, mengetahui kebesaran, kekuatan, serta tanda-tanda kebesarannya dengan cara memahami alam semesta dan fenomena-fenomena yang ada di dalamnya. Dan yang keempat, mengetahui apa saja yang Allah perbuat di alam semesta tentang realitas-realitas yang ada di dalamnya. Selanjutnya, asas pendidikan Islam. Yang pertama yakni asas Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani berarti posisi sebagai pendidik juga berada di belakang. Maksudnya selalu memberi dorongan, bantuan, dan pengaruh tanpa adanya sifat paksaan. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Yang mana asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning ini merupakan bagian dari pendidikan seumur hidup atau long life education. Maksudnya, seseorang mulai belajar dari lahir dan berhenti pada saat dirinya sudah meninggal. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Menurut Haris Mujiman pada tahun 2009, kemandirian dalam belajar merupakan aktivitas belajar yang dilakukan oleh individu atau bersama dengan rasa kemauan sendiri tanpa paksaan dengan tujuan untuk menguasai materi pembelajaran. Prinsip dalam pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip-prinsip rumusan tujuan. Salah satu komponen yang sangat fundamental di dalam sebuah proses pendidikan adalah tujuan. Dikarenakan tujuan ini akan menjadi kompas atau arah kemana proses pendidikan tersebut akan dibawa. Yang kemudian prinsip universal atau syumuliyah. Dengan prinsip ini mengandung keseluruhan komponen yang ada di dalam agama, meliputi aliran kepercayaan, ibadah, akhlak, dan hubungan sesama manusia. Kemudian di dalam manusia itu meliputi fisik, hati, serta jiwa. Selanjutnya masyarakat dengan seluruh tatanan kehidupannya dan adanya alam semesta serta kehidupan. Yang selanjutnya yakni prinsip kesederhanaan dan keseimbangan atau iktisadiyah wa tawazun, yang mana merupakan prinsip yang memperhatikan aspek keseimbangan di antara berbagai macam aspek pada kehidupan seorang individu, kebutuhan individu maupun kelompok, dan berupaya untuk mengatasi berbagai macam masalah yang sedang terjadi sekarang maupun kelak di masa depan. Yang terakhir yakni prinsip kejelasan atau tabayun. Dalam prinsip ini mengandung pembelajaran serta hukum yang memberikan penjelasan kepada akal pikiran manusia serta dasar hukum mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Jadi, pembinaan adalah suatu cara yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang tidak baik agar menjadi baik. Pembinaan akhlak sendiri dalam Islam itu terintegrasi dengan pelaksanaan rukun Islam. Kemudian, tanggung jawab pendidikan agama Islam di sekolah merupakan wadah untuk mewujudkan pribadi yang mengerti,
memahami, dan mampu mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Alat-alat pendidikan Islam. Jadi, alat dalam pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mempengaruhi jiwa peserta didik agar dapat menjadi insan yang bertakwa, berakhlak, dan menegakkan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. Kemudian jenis-jenis alat atau media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru, yakni yang pertama media visual, meliputi bahan bacaan, media grafis, papan tulis, dan media proyeksi. Kemudian yang kedua media audio, meliputi radio dan kaset audio. Yang ketiga media audio visual, meliputi media video dan media komputer. Selanjutnya, pendidik dalam pendidikan Islam. Jadi, pendidik merupakan seorang profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut pendapat Gunawan, fungsi pendidik dalam melakukan pembelajaran tidak terlepas dari 3 fungsi, yakni yang pertama fungsi instruksional, yang kedua fungsi edukasional, dan yang ketiga fungsi manajerial. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.